Perkenalkan, nama saya Ismail Tambah. Nama saya Mutiara Margareta Silitonga. Saya Gabriela Agusin Siombing. Saya Krisna Renaldo Sebarani. Di sini kami akan menyanyikan lagu Buku ND nomor 368 yang berjudul Sungkun-Sungkun Rohangki dalam bahasa aslinya dan bahasa Batak. Pertama-tama kami akan menyanyikannya dalam bahasa aslinya. Selamat menyaksikan. There are some things I may not know. There are some places I can go, but I am sure of this one thing, that love is real, for I can feel it with you. This love is real, in my soul. This love is real, for He has rose and made me whole. His love for me is like the gold. Yes, God is real, for I can feel it in my soul. Some folks may dote, some folks may scorn. How can be sad and leave me alone? But as for me, I take what's far. For what is real, and I can feel it in my heart. Yes, what is real, in my soul. Yes, what is real, for He has rose and made me whole. His love for me is like the gold. Yes, what is real, for I can feel it in my soul. I cannot tell just how you feel when this is true. Your sins away, but since it did, yes, since it had, what has to do? For I can feel His holy power. Yes, Lord is real, in my soul. Yes, God is real, for He has rose and made me whole. His love for me is like pure gold. Yes, God is real, for I can feel Him in my soul. Baik, selanjutnya kami akan menyanyikannya dalam bahasa Batak.
Sungso ado Bumorita Dewa kaki hapus sante Dimolungki Orang doi Hirohangki Tuhan ku mangurasiro aton dingki Orang mana Dadiai Debat aki Mangaraja Hirohangki. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan ke dalam pembahasan materi lagu Baku ND nomor 768. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang buku ND AKBP nomor 768. Lagu Sungkun Sungkun Dorohaki adalah lagu terjemahan oleh Pendeta MH Sihite yang merupakan lagu rohani Kristen berbahasa Batak yang memiliki makna mendalam bagi umat Kristen, terutama di kalangan orang Batak. Lagu ini merupakan ekspresi iman dan pengharapan kepada Tuhan. Lagu ini dipenuhi dengan pesan-pesan spiritual yang menggugah hati dan menguatkan iman. Sebagai lagu rohani, Sungkun Sungkun Dorohaki juga dapat dianggap sebagai doa yang dinyanyikan, mengungkapkan perasaan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah buku ND HKBP nomor 768. Lagu Sungkun Sungkun Dorohaki adalah terjemahan oleh Pendeta MH Sihite dari lagu My God Israel, Yes God Israel. Lagu ini berasal dari Amerika yang ditulis oleh Kenneth Morris. Morris menulis lagu ini pada tahun 1944, dan sejak itu lagu ini telah menjadi salah satu lagu rohani yang paling dikenal di kalangan umat Kristen di seluruh dunia dan sering dinyanyikan dalam berbagai kebaktian dan acara rohani. Lagu ini mengungkapkan keyakinan seseorang dalam keberadaan Tuhan dan kekuatannya yang nyata. Dalam kehidupan mereka, lagu ini telah diabadikan dalam berbagai rekaman oleh banyak penyanyi gospel terkenal dan terus dinyanyikan oleh jemaat gereja di seluruh dunia. Sebagian dari repertoar lagu-lagu rohani yang menginspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil penulis lagu. Kenneth Morris yang lahir di Amerika adalah seorang penulis lagu dan penyanyi Amerika. Ia terkenal menjadi seorang komposer dan penerbit musik gospel karena kontribusinya dalam genre musik gospel dan blues, di mana ia menjadi salah satu figur penting dalam memperkenalkan dan mempopulerkan musik gospel ke publik yang lebih luas. Morris tumbuh di lingkungan yang penuh dengan musik di mana keluarganya terlibat dalam kegiatan gereja. Sejak kecil ia telah terpapar dengan musik rohani yang kemudian membentuk minatnya dalam musik gospel. Ketika dewasa, Morris mulai mengejar karir musiknya dan merilis beberapa lagu yang sukses di tangga lagu gospel. Salah satu pergumulan yang dihadapi oleh Kenneth Morris adalah perjuangannya dengan kecanduan narkoba dan alkohol. Pergumulan ini mempengaruhi karirnya dan kehidupan pribadinya. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Morris menemukan kepercayaan dalam harapan melalui iman Kristen. Menyatakan bahwa pertobatan dan keyakinan dalam Tuhan telah membantunya mengatasi pergumulan tersebut dan memberikan makna baru bagi hidupnya. Sebagai hasil dari pengalaman ini, ia mulai menulis lagu-lagu rohani yang mencerminkan perjalanan spiritualnya dan menyampaikannya pesan-pesan penghiburan dan pengharapan kepada orang yang mungkin menghadapi pergumulan serupa. Salah satu tema teologis yang muncul dalam karya-karya Morris adalah pemulihan dan keselamatan melalui iman Kristus. Sebagai seorang yang mengalami pergumulan, Morris menunjukkan bagaimana pertobatan dan kepercayaan pada Tuhan membawa pemulihan dan transformasi dalam kehidupan seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan teologisnya. Lagu Sungkun Sungkun Dorohaki memiliki tekanan teologis yang kuat dalam konteks kepercayaan Kristen, khususnya di kalangan orang Batak. Beberapa tekanan teologis yang dapat diidentifikasi dalam lagu ini meliputi: yang pertama, keyakinan pada kuasa Tuhan.
Lagu ini mengungkapkan keyakinan yang kuat pada kuasa Tuhan dalam mengatasi segala pergumulan dan cobaan. Pesan ini mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan yang tidak tergantikan. Kedua, ketergantungan pada kasih karunia. Lagu ini juga menekankan ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Penggunaan kata-kata seperti roh haki atau kasih karunia menunjukkan pentingnya anugerah Tuhan dalam kehidupan manusia. 3. Perenungan akan keabadian. Beberapa bait dalam lagu ini merenungkan keabadian Tuhan dan janjinya yang abadi. Ini mengundang pendengaran untuk merenungkan aspek-aspek kekal dan abadi dalam iman Kristen. 4. Penghiburan dalam pergumulan. Lagu ini juga memberikan penghiburan dan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan percobaan. Pesan-pesan seperti tung sotong doro di bagasni rohaki atau tidak pernah kita merasa sendiri di bawah lindungan kasih karunia memberikan semangat dan kekuatan. Yang terakhir, kesimpulannya adalah lagu Sunggun-Sunggun Doraki adalah lagu yang diterjemahkan oleh pendeta MH CIT dari lagu asli yang berjudul There Are Some Things My God Israel yang diciptakan oleh Kenneth Morris, seorang komposer dan penerbit musik gospel yang berhasil mempopulerkan beberapa lagu. Sekian presentasi yang bisa kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.